Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yardian Nur Wicaksana. Saya di sini akan meresum studi kelayakan bisnis. Ketika kita berniat untuk mendirikan suatu usaha atau bisnis, ide cemerlang belum cukup untuk membuat bisnis sukses. Ada berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan. Oleh karena itu, studi kelayakan bisnis perlu untuk dilakukan. Apa sih studi kelayakan bisnis itu? Bagi yang belum tahu, studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu bisnis itu layak dijalankan atau tidak. Ketika akan melakukan studi ini, ada 6 bidang yang harus diteliti dan dianalisis. Keenam bidang tersebut yakni deskripsi pasar, deskripsi bisnis, teknologi yang diperlukan, detail mengenai finansial dan struktur organisasi bisnis tersebut, kesimpulan bagaimana bisnis yang dirintis bisa maju. Apa sih studi kelayakan bisnis itu? Bagi yang belum tahu, studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu bisnis layak dijalankan atau tidak. Ketika akan melakukan studi ini, ada 6 bidang yang harus diteliti dan dianalisis. Keenam bidang tersebut yakni deskripsi pasar, deskripsi bisnis, teknologi yang diperlukan, detail mengenai finansial dan struktur organisasi bisnis tersebut, dan kesimpulan bagaimana bisnis yang dirintis bisa maju. Dalam studi kelayakan, ada beberapa aspek yang harus Anda teliti. Yang pertama, aspek hukum atau legalitas. Salah satu aspek yang pasti diteliti ketika studi kelayakan dilakukan adalah aspek hukum atau legalitas ini. Hal ini menyangkut pada semua hal yang berhubungan dengan legalitas dan ketentuan hukum dalam mendirikan perusahaan. Dan yang kedua, aspek ekonomi dan budaya. Pada aspek ekonomi dan budaya, studi kelayakan menganalisis dampak yang diakibatkan oleh perusahaan pada kondisi sekitar. Dari sisi budaya, studi kelayakan akan menganalisis bagaimana perusahaan mempengaruhi adat istiadat di daerah sekitar. Yang ketiga, aspek pasar dan pemasaran. Pasar dan pemasaran merupakan aspek dasar yang diteliti dalam studi kelayakan. Analisis yang dilakukan pada aspek ini akan menjawab pertanyaan apakah produk yang dihasilkan oleh perusahaan memiliki peluang besar. Yang keempat, ada aspek manajemen. Studi kelayakan juga turut menyertakan aspek manajemen sebagai aspek dasar yang harus dianalisis. Aspek ini berkaitan erat dengan operasional perusahaan, baik itu pembangunan maupun pengembangan. Dari semua aspek yang dianalisis, aspek manajemen memiliki cangkupan yang sangat luas. Yang kelima, ada aspek keuangan. Bagi sebagian bisnis, modal adalah hal utama yang harus dimiliki sebelum membangun sebuah bisnis. Maka dari itu, aspek keuangan menjadi hal yang menentukan bisnis Anda berjalan lancar atau tidak ke depannya. Tujuan studi kelayakan bisnis ini adalah untuk mengukur apakah sebuah bisnis yang berpeluang memiliki kelanjutan atau akan berhenti pada titik waktu tertentu. Jadi, dengan melakukan studi ini, pebisnis bisa mengetahui terlebih dahulu apakah bisnis yang didirikan ke depannya dapat berlanjut atau tidak, sehingga membantu pebisnis mengambil keputusan. Ada juga manfaat studi kelayakan bisnis. Yang pertama, memperkecil resiko kerugian. Yang kedua, mempermudah perencanaan bisnis. Yang ketiga, melancarkan pelaksanaan bisnis. Yang keempat, mempermudah melakukan pengawasan. Dan yang terakhir, mempermudah pengendalian. Sekian resum dari saya. Kurangnya mohon dimaafkan dan jika ada lebihnya itu bonusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.